Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kan tahun ajaran baru, ya. Nah, saya akan berbagi tips informasi untuk bapak dan ibu, kelebihan dan kekurangan menyekolahkan anak di pondok pesantren, ya. Ingat, pondok pesantren yang ada sekolahnya ya, dalam arti pondok pesantren yang besar, gitu loh. Pondok pesantren yang lingkupnya lingkup besar, gitu ya. Oke, kita bicara kelebihannya dulu. Oke, kelebihan di pondok pesantren. Yang pertama, anak menjadi disiplin di segala hal. Artinya disiplin waktu, disiplin beribadah dan sebagainya. Artinya itu disiplin gitu. Kedua, anak bisa lebih mandiri. Mandiri karena jauh dari orang tua, dia harus mengurus dirinya sendiri, menyiapkan segala sesuatunya dirinya sendiri, berusaha untuk menjadi dirinya sendiri. Jadi lebih mandiri karena udah jauh dari orang tua, belajar jauh dari orang tua. Ketiga, ya, mentalnya menjadi bagus. Karena di pondok pesantren, ya, biasanya itu bertemu dengan banyak teman-teman, banyak dari latar belakang yang berbeda-beda. Artinya anak menjadi mentalnya menjadi kuat, ya kan, karena ada yang pemarah, ada yang ini itu dan sebagainya. Anak menjadi kuat gitu. Yang keempat yaitu menguasai bahasa asing. Dalam tanda kutip, di pondok pesantren itu sering setiap hari mendengar, mempelajari bahasa Arab pertama. Yang kedua, ya, di pondok pesantren yang besar, apalagi yang modern, biasanya sudah include dengan bahasa Inggris. Jadi anak akan terbiasa dengan dua bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu yang kelima, berarti anak menjadi terkontrol. Artinya terkontrol, semuanya terkondisikan oleh manajemen pondok pesantren. Tidak ada main-main, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Terus yang selanjutnya, yang keenam berarti ya, banyak ekstrakurikulernya. Dalam arti banyak yang bisa dipilih, ya, ekstrakurikulernya banyak yang difokuskan di boarding school atau pondok pesantren tersebut. Kemudian yang ketujuh, ya, sholat 5 waktu itu terjaga. Artinya selalu sholat tepat waktu sesuai jadwal di pondok pesantren. Yang kedelapan, ya, mengenal Tuhan, mengenal agama yang dianutnya yaitu Islam secara kafah, secara seluruhan, ya kan gitu. Mulai dari yang terdasar sampai dengan yang terdetail yang belum dipelajari sebelumnya. Yang kesembilan yaitu tidak kontaminasi dengan handphone. Zaman sekarang anak itu selalu terkontaminasi dengan handphone. Sidik-sidik handphone, ya kan. Semuanya yang di handphone itu banyak mudorotnya, banyak kejelekannya untuk anak yang bisa memilah-milah, mengkonsumsi semua yang ada di internet, di handphone tersebut. Selanjutnya, ya, terjaga dari pergaulan, ya. Kadang kan di sekolahan, di rumah dan sebagainya kan pergaulannya kan berbeda-beda kan gitu. Kalau di pondok pesantren pergaulan yang terorganisir, artinya ada batasan-batasan tertentu yang boleh dan tidak boleh, kan seperti itu. Selanjutnya, anak bisa belajar hidup, ya, sederhana dan prihatin. Jadi anak lebih bisa hidup sederhana, tidak berlebihan, dan juga prihatin. Artinya prihatin di situ bisa menjaga diri, bagaimana aku besok untuk tidak seperti ini, bagaimana besok aku nasibnya mungkin tidak seperti ini. Jadi anak bisa lebih prihatin dalam keadaan dan segala kondisi. Yang selanjutnya, kelebihannya yaitu anak menjadi rendah hati, santun, ya kan, seperti itu. Karena ada batasan-batasan dan juga peraturan yang ketat di dalam pondok. Jadi anak menjadi lebih santun. Nah, seperti itu. Yang terakhir, bisa fokus belajar karena di situ udah ada jadwalnya. Ada jadwalnya, jadi belajarnya bisa fokus untuk belajar, belajar, belajar
Jadi seperti itu ya teman-teman, kelebihan di pondok pesantren ya. Teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar apa saja yang kurang, kelebihannya di pondok pesantren bisa ditambahkan. Selanjutnya, kekurangan menyekolahkan anak di pondok pesantren. Yang pertama ya, yang kuat yang menang. Kenapa saya bilang begitu? Yang kuat itu dalam arti kuat mentalnya, ya kan, kuat fisiknya, ya, dan kuat lain-lainnya gitu. Jadi kalau anak yang cengeng, anak yang tidak bisa mengikuti di pondok pesantren, lama-lama dia akan merasa tersiksa dengan keadaan yang merasa terbebani dan bertumpuk-tumpuk di pikiran dia. Jadi seperti itu yang pertama ya. Yang kedua, tidak cocok yang fisiknya lemah. Artinya jika anak mempunyai kondisi penyakit atau sering sakit-sakitan, contoh nyun sewu yang punya penyakit asma atau sering semaput, ya kan, atau sering demam atau dan lain sebagainya, itu akan tertinggal di pondok. Artinya tidak akan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Kan nggak mungkin dong si anak sakit tiba-tiba ini lagi seperti ini sakit kan gitu kan, seperti dia mempunyai beban yang tidak bisa mengikuti pondok tersebut kan, seperti itu ya, yang sakit-sakitan. Yang ketiga ya, pertemuan dengan orang tua itu sangat terbatas. Memang ada jadwalnya dalam pondok itu, memang ada jadwalnya, penjengukan dan sebagainya ada jadwalnya. Cuman kadang-kadang di suatu pondok itu ada yang memberikan hanya jam, ada yang bisa memberikan dalam arti satu hari bisa bertemu dengan orang tuanya dan bisa keluar, seperti itu mungkin bisa lebih bagus karena bisa curhat, bisa sebagainya lah, si anak jadi lebih dekat, artinya lebih termotivasi kan, seperti itu ya. Jadi pertemuan dengan orang tua kadang sangat terbatas. Oke. Terus yang keempat, kebebasan dibatasi. Ini dalam tanda kutip ya, kan ada suatu pondok pesantren, ya kan, memang si anak ini untuk kebebasan itu selalu dibatasi, artinya nggak boleh pegang handphone kan. Tadi saya bilang di kelebihannya emang nggak ada handphone, atau si anak nggak boleh lihat laki-laki, kan seperti itu. Nah, itu akan tertahan, artinya kebebasan yang tertahan itu begitu keluar dari pondok pesantren, bisa jadi si anak akan menyimpan dendam ya, yang setelahnya akan dilakukan. Maka jangan heran begitu ada orang yang wah lulusan pondok tapi kok seperti ini bla 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 bla. Nah, itu psikologinya mungkin kena. Jadi seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah barang sering hilang. Ini pasti sering dialami di seluruh pondok. Saya rasa seperti itu. Barang sering hilang, apalagi anak yang baru-baru masuk di pondok pesantren kaget barang sering hilang karena tidak bisa memonitor barang dia sendiri. Barang sering hilang, hanger, baju, kerudung, peci dan sebagainya pasti sering hilang, sarung pasti sering hilang karena tidak bisa mengontrol gitu. Dan itu pun akan terjadi sampai lulus. Buktikan saja kalau tidak percaya. Jadi bagi orang tua, siapkan budget lebih. Oke? Nah, selanjutnya si anak di pondok pesantren itu kurang tidur. Jadi mungkin yang biasa di rumah tidur sesuai dengan kesehatan dokter, ya kan, 8 jam tidur itu tidak berlaku di pondok pesantren ya. Bahkan hanya tidur itu paling 6 jam udah banyak sekali kan, seperti itu. Makanya jangan heran kalau di pondok pesantren lihat anak, ya kan, siang-siang atau apa gitu, atau sholat Jumat gitu, kadang saya melihat gitu anak tertidur sambil duduk, tertidur pulas sekali, banyak sekali yang seperti itu ya. Karena saya menyadari memang di pondok kegiatannya banyak dan si anak kaget kurang tidur. Tapi ini akan bagus lah dalam arti untuk kehidupan selanjutnya, begitu dewasa dia udah terbiasa hidup kerja keras, seperti itu kekurangannya. Terus selanjutnya yaitu si anak sering sakit gatal. Ini bisa jadi terjadi di semua pondok pesantren. Ya, ini bukan hal yang tabu lagi, lumrah. Berarti seperti itu, sering terkena gatal, gudik. Nah, itu
terkena gatal. Karena apa? Tidurnya bareng-bareng terkena kutu kasur, terkena bekas garuk-garukan dari temennya, alergi dan sebagainya. Itu karena kurangnya menjaga kebersihan diri pada anak, karena masih kaget juga ya, dalam arti anak kelas baru masuk pondok itu kaget ya kan, dengan sistem-sistem di pondok seperti itu, mandi aja susah, ndak bisa, ngantri dan sebagainya, selalu kalah dengan kakak-kakak kelasnya. Maka dari itu kebersihan kurang terjaga dan alhasil menjadi sebuah penyakit. Nah, yang sering dialami yaitu penyakit gatal. Hati-hati ya, ini perlu diwaspadai juga. Nah, selanjutnya yang kedelapan, si anak ini menjadi lebih sedikit boros. Karena apa? Karena si anak budgeting uangnya belum bisa mengatur uangnya, uang saku yang dikasih orang tua per minggu misalkan, ya itu belum bisa. Itu. Jadi anak merasa, aku jauh dari orang tua, ya sudah, uang adanya segini kita jajan, yang penting kita enak di sini, jajan dan sebagainya gitu. Gitu. Bagi sebagian orang tua ini no problem gitu. Tapi bagi yang budgetnya menengah gitu, bisa diperhatikan lagi, karena di pondok saya yakin itu budgetnya ternyata bisa lebih ya. Jadi sedikit banyak seperti itu kelebihan dan kekurangannya, semua kembali kepada orang tua, monggo dipilah dipilih gitu. Seperti itulah kekurangan dan kelebihan di pondok pesantren. Semua itu bagus untuk masa depan anak. Jadi memang kalau berniat untuk memondokkan anak di pondok pesantren, si orang tua harus tega, Prinsipnya kepada anak adalah, besok kamu tidak hidup dengan orang tua lagi. Entah itu meninggal, entah itu menikah, entah itu merantau. Ya, jadi anak menjadi lebih siap untuk jauh dari orang tua, lebih siap untuk hidup sendiri dengan skill yang dia punya. Terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.